Oke, buat teman-teman, sekali lagi saya selalu katakan tentang cinta, tidak ada yang salah dengan cinta. Tapi bagaimana kita melakukannya. Cinta nggak ada yang salah. Kamu tidak boleh menyalahkan orang lain karena mencintaimu. Tapi yakinlah, hidup ini berubah. Jangan terlalu GR bahwa wanita itu mencintaimu sampai kamu mati. Dan jangan terlalu GR laki-laki itu mencintaimu sampai mati. Hidup ini penuh warna. Nggak cuman kamu warnanya. Banyak warna di luar sana. Jadi saya selalu berpesan pada teman-teman, hidup ini penuh warna. Jangan karena satu laki-laki kamu harus mengakhiri hidup. Tapi juga bukan karena satu perempuan aja kamu memilih hancur. Sebenarnya hidup ini adalah milikmu. Yang menentukan adalah kamu. Yang berjuang itu adalah kamu. Kamu percuma mencintai wanita yang tidak ingin berjuang dengan kamu. Kamu juga percuma berjuang demi laki-laki yang tidak pernah mengharapkanmu. Yang suami istri aja bisa cerai, apalagi yang kalian saat ini bercinta di dunia maya. Yang sampai mati-matian kirim uang ratusan juta pada laki-laki. Bangun dari mimpi. Hidup ini penuh warna. Ya, jangan GR. Saat laki-laki mencintaimu, kamu bukan segalanya, Mbak. Saat wanita mencintaimu, wahai laki-laki, kamu juga bukan segalanya. Tolong jangan saling menyakiti. Saat kalian pacaran, kenapa kelihatan indah saja? Saat menikah dan bercerai, semuanya terlihat sangat jelek sekali. Sangat ingin menjatuhkan satu sama lain. Kenapa saya dengan suami saya itu tidak pernah menghina dia? Saya ini katakan sekali lagi, saat posisi saya janda, saya pernah jatuh cinta dengan orang Tangerang. Saya menikah secara agama di Jakarta. Dan ternyata dia mencintai pembantu saya, bukan pembantu, teman saya. Apa yang saya lakukan? Ini mungkin aib buat kalian, tapi saya ingin katakan sekali lagi. Saya melepaskan dengan ikhlas. Saya benar-benar melepaskan dia dengan ikhlas. Tahu nggak saat saya mengetahui dia melukai saya? Orang kalau nggak jatuh cinta nggak mungkin pakai baju couple. Posisi saya di Hong Kong, dia ada di Macau. Dia pakai baju couple dengan teman saya. Teman baik saya. Orang yang saya tolong, orang yang saya terbangkan dari Indonesia untuk ke Macau. Dia mencintai wanita tersebut. Sakit hati saya, hampar hati saya. Saya mati-matian memperjuangkan dia. Saya mati-matian ingin mendapatkan KTP Hong Kong buat dia. Dia melukai saya. Hari itu harapan saya penuh. Karena saya memilih dia. Setelah saya bercerai dengan suami saya, menikah cerai, akhirnya saya memilih, karena sekali lagi orang Jawa bilang kalau udah nikah 3 kali dengan orang yang sama, maka harus menikah dengan orang lain. Itu mungkin jalan Tuhan juga. Ini mungkin aib bagi kalian. Ini yang mungkin tidak pernah terungkap dari sisi gelap saya. Ini saya ingin jadikan perhatian buat teman saya, buat kalian semua. Disitulah saya mengerti arti luka. Di situ saya mengerti arti sakit dan arti sebuah dendam. Saya marah pada keadaan, saya benci sama keadaan, termasuk pada salah satu tempat ibadah. Jadi salah satu tempat ibadah itu sangat mendukung kami, sangat baik sama kami. Tapi saat laki-laki tersebut, orang Tangerang tersebut menceritakan bahwa saya itu bajingan, bahwa saya itu tidak benar, bahwa saya itu, semua orang terpengaruh. Semua orang percaya omongan dia. Tapi sampai detik ini, dari mulut saya tidak pernah mengatakan kejelekan dia. Saya tidak pernah melihat atau mengatakan luka saya pada siapapun tentang dia. Kenapa? Karena ayah saya pernah bilang satu hal. Jika kamu sudah tidak mencintai dia, maka tidak ada satu kata pun hinaan untuk dia. Jadi saat kamu sudah tidak mencintai dia, kamu sudah tidak ingin bersama dia, satu hinaan pun gak akan pernah keluar dari mulutmu.
Tapi saat kamu memaki dia, saat kamu menghina dia, kamu ingin dia menolehmu. Dia akan memperhatikanmu. Waktu itu ayah saya masih hidup. Jadi saya cuma cerita sama ayah saya saja. Saya katakan saya terluka, saya kecewa. Dan ayah saya bilang, jangan pernah keluar dari mulutmu satu kata pun untuk menghina dia. Saat kamu menghina dia, kamu mengharapkan laki-laki ini menoleh ke kamu. Jangan pernah buat status apapun di media sosial kamu yang menceritakan lukamu. Karena ternyata kamu masih mencintai dia. Sampai detik ini, laki-laki ini tetap mencari saya. Kenapa? Dia meminta maaf atas apa yang dia lakukan dahulu. Bahkan istrinya waktu menikah, itu sempat mencari saya. Inilah saya ingin katakan buat teman-teman. Jika kita tidak mencintai dia lagi, rasa itu benar-benar hampa. Tanya pada dirimu sendiri. Saat kamu mencintainya, kamu akan terluka, kamu akan marah, kamu akan bilang jancuk, kamu akan merusak hidupnya. Karena kamu berharap kamu ditoleh. Karena kamu berharap dia akan nyenggol kamu. Makanya kamu terus menyakiti, kamu terus menghina dia. Kamu terus menjatuhkan dia. Dan berharap dia datang padamu menjelaskan semuanya. Apalagi meminta maaf padamu. Itu kan tujuanmu. Saat orang lain menghina dirimu, dia cuma punya satu tujuan. Agar kamu menoleh padanya. Agar dia tahu bahwa kamu itu sedang disakiti. Keluarganya menghina saya, menjatuhkan saya. Saya tidak pernah membalas. Saya tetap tersenyum. Sampai pada akhirnya saya kembali pada suami saya. Sampai akhirnya saya kembali sama anak-anak saya. Saya kembali pada keluarga saya. Ternyata hidup ini penuh proses. Saya ingin menyampaikan pada kalian semua, hidup ini ada prosesnya, Mbak. Tidak seperti yang kalian lihat di media sosial akhir-akhir ini. Saya bersama anak-anak saya, bersama suami saya. Itu bahagia banget bersama mertua saya, bersama ibu saya. Enggak seperti ini dulunya kita. Dulunya kita hancur mumur. Kita terluka. Suami saya penjudi kelas berat. Kenapa terjadi perceraian? Karena suami saya penjudi kelas berat. Sementara saya adalah pekerja. Dari perbedaan culture inilah, saya itu sangat menderita. Jadi buat teman-teman yang saat ini rumah tangganya hancur, terus kalian mencintai seseorang, kalian menghina di media sosial, mencari kesalahan dia, mencari pelakor, mencari ini, karena kamu masih mencintai. Kamu mengharapkan orang tersebut noleh ke kamu. Percaya deh, jika kamu tidak mengharapkan dia, kalau kamu terbang lebih tinggi daripada dia, kamu gak akan nyenggol dia lagi. Kamu gak akan nyentuh dia lagi. Karena jam terbangmu rendah, kamu mengharapkan dia menyenggol, makanya kamu terus menggesek dia terus. Menggesek dia terus. Tapi jika kamu punya identitasmu sendiri, kamu akan lebih terbang, lebih tinggi dibandingkan dia. Bisa dipahami teman-teman? Jadi jangan biarkan hatimu terluka karena sesuatu yang melukai dirimu sendiri. Jangan izinkan luka itu masuk di hatimu. Luka itu dari mana sih? Dari kita. Kita yang mendramatisirnya. Kita yang dramain. Bukan orang lain. Saat orang lain buat status dan kamu merasa, kan kamu yang mendramakan. Oh iya, ini pasti nyindir saya, ini pasti menghina saya. Ini suami saya buat status buat saya ini. Lalu kalau kamu lihat dan gak ngefek, kan gak sakit, Mbak. Kenapa saya mengatakan pada Weni, pada Wahyu, Nancy, atau Mas Danang, Mbak Nuri, dan teman-teman yang lain, kalau ada status nyindir Miss Yuni, bahkan fotonya Miss Yuni pun ditaruh, kayak saya gak merasakan sakit kok. Gak apa-apa. Mungkin perbedaan jam terbang. Bener gak sih? Jadi jangan merasakan sakit. Kalau kita terus menghina orang lain, sebenarnya kita kalah dengan dia. Kalau kita terus menyakiti orang lain, kita kalah sama dia. Bukan kalah sama dia saja, tapi pada diri sendiri. Kita nggak bisa mengontrol emosi kita. Kita nggak bisa menahan amarah kita. Coba ya? Sure. Oke, Mbak. See you, Sam.
Somun. Jadi kita tidak bisa mengontrol emosi kita sendiri. Karena itu saya minta sama teman-teman, jika kalian punya masalah rumah tangga tidak cocok, ya udah nggak apa-apa, lepaskan. Tapi jangan saling menghina. Dan ingat, saat kamu melepaskan yang bagus, belum tentu kedepannya kamu akan mendapatkan yang bagus. Jadi saat saya bercerai dengan suami saya mengharapkan nih bisa berganti suasana hati, yaitu bisa mendapatkan laki-laki yang lebih baik lagi, sama-sama orang Indonesianya. Saya punya harapan, karena harapan itu terlalu tinggi dibandingkan harapan saya sama Tuhan, maka tanpa restu Tuhan gagal. Saya gagal. Tanpa restu Tuhan itu akan gagal. Ini saya sangat yakin sekali. Saya sangat percaya sekali. Tanpa restu Tuhan itu akan gagal. Saya mencintai dia melebihi cinta saya sama Tuhan. Tanyakan pada dirimu sendiri, Mbak, yang saat ini kalian lagi jatuh cinta sama seseorang. Cintamu itu lebih ke dia atau ke Tuhan? Jika cintamu lebih ke dia, tanya dirimu sendiri, berapa lama kamu mampu bertahan dengan dia? Karena sesuatu yang indah-indah kadang-kadang cuman fata morgana. Ya, ini pesan aja buat teman-teman. Saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Jadi gedek kecemplung galen, gedek kecemplung kalen, timbang golek anggur balen. Iya, memang. Sampai saat ini saya tetap mencintai suami saya. Sampai detik ini saya tetap mencintai suami saya. Walaupun liku-likunya sangat panjang kali lebar, hanya saya pribadi yang tahu. Liku-liku hidup saya tidak seperti yang kalian lihat hari ini di media sosial. Tidak seindah hari ini. Bagaimana saya bisa merasakan kalian? Apa kepedihan kalian saat kalian ditipu, saat kalian terluka, saat seperti apa? Karena saya pernah merasakan. Saya pernah dibawa. Saya pernah cuman sama suami saya makan bubur aja seminggu. Karena ini Hong Kong, beda sama Indonesia. Di Indonesia nggak punya uang, masih ada emak. Di sini nggak punya siapa-siapa saya. Jadi buat teman-teman, hidup ini perjuangan, butuh proses. Tidak tiba-tiba hari ini. Jadi tidak tiba-tiba hari ini. Nggak ada yang tiba-tiba. Jadi saya sangat sedih sekali karena tentang rumah tangga sekarang bisa viral. Gara-gara rumah tangga, menantu menyukai mertua, adik bercinta dengan kakak ipar, atau seorang ibu mencintai menantunya. Ini adalah cerita hidup yang tidak seharusnya ada. Karena itu pergedekatkan diri kita sama Tuhan itu aja deh. Banyak yang mengatakan makanya dari kecil diajarin tentang Tuhan. Karena hidup ini tidak ada yang sempurna ya. Saat seseorang melakukan kesalahan, jangan terlalu cepat menghakimi. Jangan terlalu cepat menghakimi orang lain. Dan saya melakukan konten ini seperti saya katakan, saya tujuannya mengedukasi. Tapi kalau kalian mengambil sisi negatifnya, apa yang kalian katakan adalah benar. Apa? Menyebarkan aib sendiri. Tapi jika kalian mengambil sisi positifnya, karena saya tidak ingin orang lain merasakan hal yang sama. Jadi tergantung dari sisi baik mana yang kalian ambil, tergantung dari sisi negatif mana yang ingin kalian katakan. Tapi saya tetap pada tujuan saya awal bahwa saya ingin mengedukasi. Kalau ada kata-kata yang saya salah atau tidak benar, kalian boleh bantah kok. Kalian boleh mengkritik saya. Mengkritik yang membangun, mengkritik yang membuat saya semakin lebih baik lagi. Bukan mengkritik terus menghancurkan, terus menjatuhkan. Saya butuh kritikan yang membangun. Gak apa-apa. Mas Danang bagaimana sih ngeritik saya pol-polan? Tapi bagi saya dia tidak menjatuhkan. Karena dia ingin saya lebih baik lagi. Nancy, Wahyu, Michelle, dan teman-teman yang lain selalu ngingetin saya. Pak Ijo di samping kelas gitu juga iya. Ngingetin saya, jadi gak apa-apa. Miss Uni over lah, ora usah klarifikasi terus-terusan. Oh itu bagus. Itu bagus. Kalian mengingatkan saya. Kayak Yat Hisam kemarin,
Miss Yuni jangan sibuk klarifikasi, udah tetap berjuang. Itu benar. Itu kata-kata yang benar. Dan saya tidak marah, malah saya senang karena kalian mengingatkan saya. Karena saya tetap manusia biasa yang punya pola pikir kadang-kadang jatuh juga, ada dropnya juga. Jadi buat teman-teman, tepuk dada tanya selera, nggak ada yang telepon Miss, oke saya telepon, saya tak silent dikit, soalnya aku ate di kamar mandi, kudu nguyuh aku, adem-adem soalnya saiki, ora kudu nguyuh tuh rek, ketinggalan minggu sibuk, minggu sibuk, ya udah nggak apa-apa guys buat teman-teman. Rumah tangga dibangun dari dua yang berbeda, dari dua yang berbeda, dan tidak mungkin bisa sama. Dari situlah kita akan punya warna yang lebih lagi. Dari situlah kita punya kekuatan untuk saling bersama dan melengkapi. Jika ada kata-kata saya yang salah hari ini, saya minta maaf. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.